Baca bene, masih di Mea Culpa. Ada satu topik menarik, saya temukan satu berita di catholicnewsagency.com. Apa yang Paus Fransiskus sangat rindukan sekarang ini? Setelah dia menjadi paus, ada sesuatu yang hilang, yang dia sangat rindukan. Oke, berita ini turun ketika satu fotonya yang keluar dari toko musik menjadi viral. Oke, lalu kemudian dia punya kesempatan untuk berbicara dengan para jurnalis. Dan dia mengatakan, bisa dimengerti bahwa sekarang ini gerak-gerik paus diamati oleh kamera. Tetapi dikatakan di sini, dia merindukan satu hal yang dia tidak lagi bisa lakukan setelah dia menjadi paus. What I missed most in this diocese is not being able to wander the streets. Apa yang paling saya rindukan di keuskupan ini, di Roma, adalah berkeliling-keliling di jalanan, berjalan-jalan. As I did in Buenos Aires, sebagaimana saya lakukan di Buenos Aires, di Argentina, tempat dia dulu. Walking from one parish to another, begitu ditulisnya. Berjalan dari satu paroki ke paroki yang lain, dia mengunjungi dan melakukan itu dengan merdeka, tidak selalu diamat-amati oleh paparazzi, oleh para tukang foto, oleh para kritikus. Kemarin dia masuk ke dalam satu toko musik dan apa tanggapan orang? Tidak adakah pekerjaan yang sedang dia harus lakukan sampai harus dia punya waktu untuk masuk ke toko musik? Ada juga yang berkata, it must be from Satan. Pasti ini kerja setan, katanya. Bagi orang yang tidak mau bekerja untuk Kristus, untuk melayani Kristus, lebih baik pergi. Ada juga yang berkata begitu. Hanya karena paus masuk ke toko musik. Oke, saya bisa mengerti sedikit tentang yang paus katakan ini. Kerinduannya untuk berjalan-jalan di Roma dengan leluasa, tidak menjadi pusat perhatian, tidak dikontrol oleh keinginan-keinginan orang, oleh kontrol sosial, keharusan-keharusan yang dia harus ikuti, bukan terutama datang dari Tuhan, tetapi dari ego masyarakat, dari tuntutan sosial. Oke. Dan menjadi imam pun, menjadi frater, menjadi suster, saya pikir juga ada tuntutan itu. Ada limit yang harus ditaati, zona yang harus ditinggalkan. Saya pikir bukan hanya panggilan menjadi pastor, menjadi suster, menjadi paus, menjadi suami istri juga. Akhirnya kita punya batasan-batasan. Saya menemukan tadi dua hal yang berbeda di waktu yang berbeda tapi terhubung ya. Pertama, ada istri yang akhirnya mengizinkan suaminya main game. Setelah sekian lama dia tahu bahwa suaminya ini sudah lama tidak main game dan dia kasihan. Oke. Dulu ketika suami masih seorang pemuda, dia bisa main game dengan freely, dengan bebas kapan dia mau. Setelah dia bekerja, apakah sampai larut, tidak harus membagi waktu dengan istri, dengan anak. Tapi setelah menikah, berkeluarga, ada limit yang harus dihadapi. Dia harus menyangkal dirinya untuk panggilan yang menjadi prioritasnya. Oke, di kesempatan lain saya juga menemukan satu cerita. Ada sepasang mempelai diberkati di satu gereja di Kroasia. Pastor memberikan hadiah kepada pasangan ini adalah berupa salib. Dan pastor berkata, selamat, kamu telah menemukan salibmu. Pasangan itu dikenal justru dianalogikan seperti atau sebagai salib yang harus dipikul, beban, tetapi yang membawa sukacita. Ada ikatan, ada yang membebani punggung, tetapi membawanya tidak membawa bencana. Memikulnya bukan membawa kita pada bencana, tetapi membawa kita pada sukacita. Paus Fransiskus menyadari limit yang dia miliki. Batasan-batasan, limit bukan berarti yang menghalangi, tetapi yang menuntun.
Apa yang dia harus lakukan, apa yang dia tidak harus lakukan. Nah, limit ini tidak selalu jelas, tidak selalu jelas. Karena ada orang memberi limit yang begitu ketat pada orang lain, tetapi longgar pada diri sendiri. Nah, sama halnya mengapa berita ini turun? Karena menjadi viral berita tentang Paus memasuki toko musik itu. Nah, bagaimana dengan keluarga-keluarga? Ada pasangan yang sudah menikah sah, tetapi memasuki pintu yang dia tidak harus masuki. Oke, ada juga selibat, suster, frater, pastor, yang memasuki pintu yang dia tidak harus masuki pintu. Tapi pintu mana yang memang tidak bisa dia masuki, tidak boleh, dan mana yang boleh? Nah, limit ini tidak selalu terang, maka kita membutuhkan suara hati yang diperkaya oleh pengetahuan moral yang gereja ajarkan. Nah, maka ternyata Paus masuk toko musik. Rasa-rasanya tidak pantas juga kita maknai itu bahwa Paus sudah masuk ke yang bukan seharusnya dikunjungi. Bukan berarti ketika Paus masuk ke toko musik berarti dia sudah melanggar gaulnya, tanggung jawabnya, perannya sebagai Paus. Kadang kita membuat limit yang surreal, yang tidak realistis. Nah, tetapi penting mengetahui memang batas-batas yang seseorang harus lakukan dan tidak harus lakukan. Nah, ini menuntut pendalaman lebih lagi. Dan ini yang menjadi sebenarnya diskusi bahwa memang ketika menanggapi satu panggilan ada batasan yang harus, yang tidak harus diikuti. Dan batasan-batasan itu kadang menjadi abu-abu. Ya, bukan dengan sendirinya yang orang katakan adalah kebenaran. Nah, seperti ini bukan berarti Paus tidak bisa masuk ke toko musik, tergantung intensi, tujuan, dan nilai yang mau dibela dengan kunjungan itu. Lalu ada juga yang secara positif menanggapi, Paus juga itu manusia. Dia juga punya keinginan-keinginan, dia juga punya kehidupan yang di dalamnya dia mau merasakan kegembiraan, sukacita, relaksasi. Nah, maka akhirnya kita membutuhkan tuntunan dari suara hati kita yang diperkaya dari oleh ajaran-ajaran gereja kita, oleh kitab suci yang diajarkan kepada kita. Semoga kita punya suara hati yang cukup terang sehingga kita tahu batasan-batasan yang harus kita ikuti supaya kita bisa melakukan yang terbaik untuk panggilan kita dalam hidup sebagai apapun. Pace bene.